Bab 1901. Jangan kemari, Nella, saya salah, kamu jangan kemari, saya akan mengembalikan inti emas ini padamu, mengembalikannya padamu. Pero seolah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan dan tidak berhenti memohon ampun. Dan tangannya mencengkeram ke arah perutnya sendiri, darah segar menyembur keluar, Pero langsung mengeluarkan inti emas dari dalam tubuhnya. Inti emas itu memancarkan cahaya yang redup sementara Dev mengulurkan tangannya dan mengambil inti emas di tangan Pero. Dev mengulurkan tangannya dan menyerahkannya kepada Kenari, karena itu adalah inti emas milik Nella. Kenari melihat inti emas di tangan Dev dan tatapannya penuh dengan ekspresi rumit. Dia mengulurkan tangannya perlahan-lahan untuk mengambil inti emas, setelah ragu-ragu sejenak, dia membuka mulutnya dan menelan inti emas itu ke dalam perutnya. Sensasi yang tidak asing menjalar ke tubuh Kenari, dan pada saat itu Kenari seolah melihat wanita yang telah mengkhianati dirinya, yang sangat dicintai olehnya. Kenari mengulurkan tangannya dan membelai dengan lembut seolah-olah Nella ada di hadapannya. Semua ini adalah efek dari kekuatan mental Dev, dia berusaha membuat Kenari melepaskan ikatan di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, wajah Kenari dipenuhi dengan air mata, memeluk ringan udara di hadapannya. Dev merasa waktunya telah tiba dan perlahan-lahan menarik kembali kekuatan mentalnya. Nella, Nella. Kenari berteriak keras dengan tidak rela, namun Nella di hadapannya sudah menghilang. Pero yang ada di sisi lain, juga menatap Nella dengan ngeri, dia berharap Nella yang ada di hadapannya menghilang. Jika saat ini Nella masih hidup, entah bagaimana perasaannya saat melihat adegan ini. Ah! Pero yang tersadar melihat dadanya sendiri yang berlumuran darah lalu langsung berteriak kesakitan. Dia melihat tangannya dan menyadari bahwa semua yang ada di depannya tadi adalah ilusi dan semuanya dikendalikan oleh kekuatan mentalnya Dev. Sepertinya, dibandingkan dengan kekuatan mental Dev, Pero masih kalah terlalu jauh. Apa kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan sekarang? Dev menatap Pero dengan dingin dan berkata. Saat ini Pero sudah tunduk di hadapan Dev dan berkata sambil menundukkan kepalanya, kumohon padamu, kumohon ampuni nyawaku, selama kamu mengampuniku, saya bersedia menjadi budakmu. Mengampunimu. Dev perlahan-lahan menoleh ke arah Kenari, guru Kenari yang berhak memutuskannya. Pero tercengang dan menatap Kenari dengan raut wajah ngeri. Namun tanpa menunggu Pero berbicara, Kenari sudah menerjang ke arahnya dengan penuh kemarahan. Pero, saya akan membalaskan dendam Nella. Sambil berkata, Kenari melayangkan tamparannya ke arah Pero. Saat ini Pero yang sudah terluka tidak bisa menghindar lagi, tamparan Kenari langsung mengenainya dan kepalanya seketika meledak dan mati. Melihat Pero yang sudah mati, kemarahan di tubuh Kenari baru menghilang. Untung saja kamu tidak menghancurkan tubuhnya, kalau tidak, inti emas yang ada di dalam tubuhnya akan sangat disayangkan. Dev berkata dan langsung melambaikan tangannya, mayat Pero seketika meledak seperti bom. Sebuah inti emas terlempar ke udara sementara Dev menangkapnya dengan mantap. Meskipun Dev sudah menjadi seorang Grandmaster Guru saat ini dan kekuatannya tidak akan banyak meningkat walau menelan inti emas milik Pero, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sepertinya Dev harus menelan inti emas dari seorang Grandmaster Guru bahkan seorang Maha Guru untuk dapat meningkatkan kekuatannya. Rian yang ada di samping menonton dengan diam, kedua kakinya sudah menjadi lemas sejak awal. Dia merasa bersyukur sudah mendengarkan perkataan ayahnya, jika dia terus melawan Dev, maka dia pasti tidak akan selamat. Saat ini Rian mulai mengagumi ayahnya karena dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan memilih untuk bekerja sama dengan Dev saat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi keluarga Spencer. Saat ini sepertinya itu adalah keputusan yang paling tepat, bahkan jika harus kehilangan tanaman obat berusia puluhan ribu tahun, dapat berteman dengan Dev adalah hal yang sepadan. Bab 1902. Dev dan Kenari kembali ke hotel. Di sisi lain, Rian sudah kembali untuk melapor kepada Tommy. Di saat Dev dan Kenari kembali ke hotel, Luna juga sudah kembali dari sekte roh iblis. Hanya saja raut wajah Luna tampak sedikit gelisah kali ini. Nona Luna, ada apa denganmu? Tanya Dev. Oh, tidak apa-apa, mungkin hanya sedikit lelah. Luna segera menjelaskan. Cairan penghilang kekuatan ada di saku Luna, tapi dia tidak ingin menggunakannya kepada Dev dan Kenari. Setelah berhubungan untuk beberapa waktu ini, Luna merasa kalau Dev tidak buruk.
Yang paling penting adalah perbuatan Hansel bertentangan dengan prinsip-prinsip sekte roh iblis. Kalau lelah maka Nona Luna harus beristirahat, kata Dev. Luna mengangguk dan berjalan ke kamarnya, tapi saat melewati hadapan Kenari, tanpa disangka Kenari tidak meliriknya sama sekali, bahkan dia tidak melihat paha putih miliknya. Hal ini membuat Luna seketika menjadi bingung, dia merasa Kenari sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Luna bahkan sengaja berhenti sejenak, namun Kenari tetap tidak melihat ke arah Luna. Wanita memang seperti itu, saat kamu mengejar dan memperhatikannya setiap hari, mereka mungkin akan menganggapmu menjengkelkan, tapi jika kamu berhenti peduli padanya, dia akan menjadi tidak tahan. Luna juga seperti ini sekarang, meskipun Luna sangat marah saat Kenari mengambil kesempatan darinya, tapi sekarang Kenari tiba-tiba tidak bicara dan tidak meliriknya membuat Luna sedikit tidak terbiasa. Pada akhirnya, Luna hanya kembali ke kamarnya dengan wajah bingung, dan Kenari tampak tenang, tatapan matanya tidak lagi menunjukkan tatapan penuh nafsu. Dev tahu bahwa alasan perubahan Kenari disebabkan oleh inti emas milik Nella. Namun bagi Kenari ini juga merupakan hal baik untuk menyingkirkan semua hal yang dia pendam di dalam hatinya. Keesokan harinya, Tommy mengutus anak buahnya untuk menyembunyikan ginseng gunung berusia 3000 tahun dan orang-orang yang diutus untuk mengepung seluruh gunung juga sudah ditarik mundur. Sekarang entah berapa banyak keluarga dan klan bela diri yang mengincar tempat itu, walaupun Tommy dan yang lainnya mengepung tempat itu juga tidak ada gunanya, dan itu akan menunjukkan kepada mereka di mana tempat tanaman obat puluhan ribu tahun itu akan muncul. Tanaman obat puluhan ribu tahun itu hanya akan muncul saat malam hari, tapi di siang hari tidak ada seorang pun yang datang ke tempat munculnya tanaman obat berusia puluhan ribu tahun itu. Hanya saja suasana di kota Kuskus menjadi sedikit aneh. Walau di permukaan semuanya terlihat seperti biasa, tidak ada yang berbeda, tapi sudah ada pergerakan yang rumit diam-diam. Entah berapa banyak klan dan keluarga bela diri yang sudah diam-diam membentuk aliansi, karena mereka menyadari bahwa kemunculan tanaman obat berusia puluhan ribu tahun itu akan mengakibatkan persaingan sengit, jadi jika mereka tidak memiliki kekuatan mutlak maka semua akan berakhir dengan mengalami kerugian. Jadi banyak keluarga dan klan bela diri yang membentuk aliansi secara diam-diam, dengan begitu saat mereka akan memiliki keunggulan saat tanaman obat puluhan ribu tahun itu muncul. Saat langit mulai gelap, Dev, Kenari dan Luna mulai menuju ke tempat di mana tanaman obat itu akan muncul. Dalam perjalanan, Dev melepaskan kesadaran spiritualnya dan langsung menutupi area radius 10 mil di sekitarnya. Segera, para ahli yang sudah bersembunyi sejak awal langsung terdeteksi oleh Dev. Dev, ada banyak ahli yang bersembunyi di sini, hanya Grandmaster Guru saja ada lebih dari 20 orang. Kenari juga merasakan aura yang kuat di sekelilingnya dan mau tidak mau merasa kaget. Sepertinya ini hanya sebagian, godaan tanaman berusia puluhan ribu tahun tidak kecil, mungkin saja keluarga dan klan bela diri ini bersekongkol untuk mendapatkannya. Dev berkata sambil mengernyitkan keningnya. Jika ini benar, maka Dev harus lebih berhati-hati, dan tidak boleh membiarkan orang-orang ini tahu tempat di mana tanaman obat puluhan ribu tahun ini akan muncul. Semakin dekat dengan tempat munculnya tanaman obat puluhan ribu tahun, aura itu semakin kuat, walaupun orang-orang ini menyembunyikan aura mereka, tapi ada begitu banyak ahli yang bersama masih menyatukan tekanan yang sangat kuat. Bab 1903. Jika orang biasa lewat di sini, sepertinya mereka tidak akan berani mengambil satu langkah pun. Di saat Dev memancarkan kesadaran spiritualnya dan tidak berhenti memeriksa sekelilingnya, di saat bersamaan ada juga beberapa aura yang menyelimuti ke arah Dev dan yang lainnya. Dev sedang menyelidiki beberapa orang itu dan mereka juga sedang menyelidiki Dev. Semuanya saling menguji tapi tidak ada orang yang berani bertindak, mereka semua tahu sebelum tanaman obat puluhan ribu tahun muncul, jika mereka terlibat pertarungan saat ini. Orang bodoh akan menghabiskan energi mereka dan itu adalah tindakan. Kenari juga merasakan aura yang terus menyelidiki mereka, lalu mengeluarkan selembar kertas jimat dan jarinya mulai menggambar di atas kertas jimat itu, sebuah aura yang lembut seketika menyatu dengan aura Dev dan dirinya. Dengan cara ini mereka akan bisa menyembunyikan sebagian dari kekuatan asli mereka, di saat seperti ini mereka tidak boleh membiarkan pihak lain mengetahui kekuatan asli mereka, kalau tidak itu tidak akan memiliki ketegangan lagi. Dev berjalan bersama Kenari dan Luna hingga ke tempat di mana tanaman obat puluhan ribu tahun itu akan muncul lalu berhenti. Ada juga beberapa orang yang mendekat ke arah ini, sepertinya banyak orang yang dapat menebak garis besar dari lokasi di mana tanaman obat puluhan ribu tahun ini akan muncul.
Dev, sebagai ketua klan Raja Naga yang terhormat kamu juga akan datang ke tempat yang begitu miskin dan terpencil seperti ini. Marham membawa beberapa orang dan berjalan ke depan Dev, lalu bertanya padanya. Kamu tuan muda keluarga Louis dari Barat Daya yang terhormat juga datang kemari, kenapa tidak boleh? Dev berkata dan tersenyum. Saat dia berbicara, Dev juga menyelimuti lelaki tua yang dibawa oleh Marham dengan kesadaran spiritualnya. Karena Dev tahu dari semua orang yang dibawa oleh Marham, hanya lelaki tua ini yang paling hebat. Di saat Dev memancarkan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki kekuatan lelaki tua itu, aura yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh lelaki tua itu dan membuat Dev terkejut. Kekuatan Grandmaster Guru Puncak. Hati Dev bergetar. Raut wajah Kenari dan Luna juga seketika berubah, jelas mereka juga merasakan aura yang barusan. Melihat ekspresi Dev, Marham mencibir, Dev, tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan kota Gama, di kota Gama ada orang yang melindungimu tapi di sini tidak ada, jika kamu datang demi tanaman obat puluhan ribu tahun itu, saya sarankan kamu sebaiknya segera pergi. Jika tidak, ada begitu banyak orang yang mengincar tanaman obat puluhan ribu tahun itu, mana mungkin kamu akan mendapatkan kesempatan, jika pada saatnya kamu berubah menjadi kerangka mayat, jangan salahkan saya tidak memperingatkanmu. Dev yang mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai, kalau begitu saya harus berterima kasih kepada Tuan Muda Marham, tapi saya ini orang yang suka keramaian, di mana ada keramaian maka saya akan pergi ke sana. Melihat Dev tidak mendengar nasihatnya, Marham berkata, Dev, saya akan berkata jujur padamu, keluarga Louis menginginkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu, saya berharap kamu tidak menghalangi kami, jika tidak. Marham memancarkan aura membunuh di tubuhnya dan berkata, tanaman obat puluhan ribu tahun itu adalah benda tanpa tuan, siapa saja bisa mengambilnya, kamu bicara seperti itu, apakah sedang mengancamku? Dev berkata lalu raut wajahnya berubah menjadi dingin. Tekanan yang kuat langsung menyebabkan tubuh Marham tersentak dan raut wajahnya juga berubah. Lelaki tua di samping Marham yang melihat hal ini. Melihat hal ini segera menghancurkan aura tekanan yang dipancarkan oleh Dev, Marham baru perlahan-lahan bisa bernafas. Dev menatap lelaki tua itu sekilas, berbalik pergi tanpa mengatakan apapun, dia tidak ingin terlibat konflik dengan Marham saat ini. Dev, sepertinya benar-benar agak sulit untuk mengambil tanaman obat puluhan ribu tahun itu kali ini, dengan begitu banyak ahli, nanti entah mereka akan masuk perangkap atau tidak. Kenari berkata dengan suara pelan pada Dev. Masuk perangkap apa? Luna bertanya dengan penasaran. Karena Dev dan Kenari mendiskusikan strategi ini saat Luna tidak ada, jadi dia tidak tahu bahwa Dev dan yang lainnya berniat mengganti tanaman itu. Kenari tidak menjelaskan dan tidak melirik Luna sama sekali. Hal ini membuat Luna merasa sedikit tidak nyaman dan tidak mengerti apa yang terjadi pada Kenari. Lantas mereka sudah menyadari bahwa dirinya akan merugikan mereka. Jantung Luna mulai berdebar-debar. Bab 1904. Sebenarnya Kenari mengalami banyak perubahan dalam pikirannya, saat ini inti emas milik Nella ada di dalam tubuh Kenari dan dua orang itu sudah bersama dengan cara seperti ini. Jadi Kenari tidak berani tergerak pada wanita lain atau memandang sembarangan, dia mengira jika dia melakukan hal itu Nella juga akan mengetahuinya. Dari sini dapat terlihat bahwa Kenari sangat tulus terhadap Nella. Kita jalankan dan lihat saja nanti, namun dengan dukungan dari keluarga Spencer, kita belum tentu tidak memiliki keunggulan. Dev berkata dengan perlahan. Sekarang, selama para ahli ini tidak bekerja sama dan semuanya bertarung secara pribadi, Dev masih memiliki harapan. Di saat itu, tiba-tiba ada keributan di sekitar dan para ahli yang awalnya bersembunyi mulai muncul satu persatu dan mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Gawat, gawat, tidak disangka keluarga Reimana akan mengerahkan pasukan 18. Sepertinya orang lain tidak akan punya kesempatan lagi sekarang, keluarga Reimana sudah mengeluarkan semua yang mereka miliki. Baiklah, akan ada pertunjukan menarik setelah ini, keluarga Reimana yang berada ribuan mil jauhnya juga sudah datang, sepertinya kemunculan tanaman obat puluhan ribu tahun ini sudah tidak menjadi rahasia. Para ahli yang ada di sekitar berbicara dengan ekspresi wajah yang menakutkan. Sedangkan Dev di sisi lain, melihat ke samping dan menemukan di bawah cahaya bulan yang pucat, ada sekelompok orang yang datang dengan cepat ke tempat ini. Sebagian besar dari kelompok ini memiliki kepala botak dan kepala mereka bersinar terang.
Dev menghitung dan ada 18 orang dengan kepala botak, ini seharusnya adalah pasukan 18 dimaksud oleh orang-orang itu. Dan pemimpin dari kelompok itu adalah Sandi dari keluarga Reimana di Provinsi Tarah. Dev tidak memiliki gambaran tentang Sandi, karena mereka hanya pernah bertemu sekali saat di hari peresmian klan Raja Naga. Dan keluarga-keluarga itu juga merupakan perwakilan dari beberapa alam rahasia, yang belakangan ini melepaskan topeng mereka dan menampakkan diri mereka di dunia bela diri. Dalam waktu singkat, para keluarga ini mampu memberikan dampak yang begitu besar di dunia bela diri, jadi bisa dilihat bahwa kekuatan dari keluarga-keluarga ini sama sekali tidak buruk. Segera, Sandi berjalan menghampiri bersama dengan anak buahnya, tatapan tajamnya menyapu kerumunan orang dan banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk menoleh saat bertemu dengan tatapan mata Sandi. Pada akhirnya, tatapan mata Sandi berhenti pada sosok Dev dan saat melihat Dev ada di sini, tubuh Sandi jelas bergetar. Dia tidak menyangka Dev akan ada di sini. Tidak disangka, ketua klan Raja Naga yang begitu terkenal juga ada di sini, benar-benar sudah lama sekali. Sandi melangkah maju dan menangkupkan tangannya kepada Dev. Dev juga membalas hormatnya dan berkata, Tuan Muda Sandi terlalu memuji, saya hanya biasa yang sedikit beruntung, mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Sandi. Ketua Dev terlalu sungkan. Sandi tersenyum ringan lalu berjalan ke arah Marham. Saat Marham melihat Sandi, tatapan matanya jelas terlihat sedikit ketakutan. Kak Sandi, tidak disangka kalian keluarga Reimana juga mendapatkan kabar ini ya, sampai datang begitu jauh. Marham melangkah maju dan berkata pada Sandi. Hanya sebuah tanaman obat berusia puluhan ribu tahun, tidak layak untuk membuatku melakukan perjalanan ribuan mil, saya hanya kebetulan lewat dan mampir untuk melihat-lihat. Sandi berkata dengan sikap merendahkan. Benar juga, saya mendengar keluarga Reimana memiliki tanah tanpa akar, tanaman langka seperti apa yang tidak bisa tumbuh di sana, mana mungkin tertarik pada tanaman obat puluhan ribu tahun seperti ini. Marham bergegas menyanjung Sandi. Dev yang mendengar perkataan Sandi juga hanya menganggapnya sebagai bualan, anak muda. Zaman sekarang memang suka membual saat memiliki sedikit kekuatan. Dev, apakah anak muda zaman sekarang begitu suka membual? Untung saja kamu tidak seperti mereka, jika kamu membual seperti ini setiap hari, saya pasti sudah kabur oleh bualanmu itu. Kenari terkekeh. Itu adalah kebebasan berbicara, jika mereka suka membual maka kita tidak perlu memedulikannya. Dev berkata dan tersenyum tipis. Tuan Dev, perkataanmu ini salah, Sandi itu benar-benar tidak sedang membual. Pada saat ini, dari belakang Dev terdengar sebuah suara. Dev menoleh dan melihat Diki yang membawa belasan orang berjalan menghampiri. Saudara Diki, kenapa kamu juga datang ke sini? Dev bertanya dengan bingung. Dia tidak menyangka kemunculan sebuah tanaman obat berusia puluhan ribu tahun akan menarik perhatian begitu banyak keluarga dan klan bela diri. Dan sebagian dari mereka bahkan merupakan perwakilan klan alam rahasia di dunia fana. Bab 1905. Saya juga hanya mengajak orang untuk ikut meramaikan. Diki tersenyum tipis. Saudara Diki baru saja mengatakan bahwa Sandi tidak sedang membual, lantas keluarga Reimana benar-benar tidak menganggap sebuah tanaman obat berusia puluhan ribu tahun. Tanya Dev. Diki mengangguk, benar, setahu saya, keluarga Reimana sepertinya paling tidak kekurangan sumber daya, dengar-dengar keluarga Reimana memiliki sebuah tanah tanpa akar dan tanaman langka seperti apapun dapat tumbuh di sana, jadi keluarga Reimana punya sumber daya yang paling melimpah. Apa itu sebenarnya tanah tanpa akar? Tanya Dev. Diki tersenyum canggung, saya juga tidak tahu, hanya pernah mendengarnya saja. Melihat Diki tidak mengetahuinya, Dev juga tidak melanjutkan pertanyaannya dan berkata pada Diki, Saudara Diki, bagaimana kamu bisa tahu akan ada tanaman obat puluhan ribu tahun akan muncul? Kamu membawa anak buah kemari apakah untuk memperebutkan yang tanaman obat puluhan ribu tahun itu juga? Mendengar pertanyaan Dev, Diki berkata sambil tersenyum, Tuan Dev, bukannya saya membual tapi hanya sebuah tanaman obat berusia puluhan ribu tahun benar-benar tidak layak membuat kami datang dari jauh, kami membawa anak buah ke sini karena ada hal lainnya, hanya saja kami kebetulan lewat di sini dan mendengar hal ini, lalu datang untuk melihat-lihat. Ada urusan lainnya, urusan apa? Dev bertanya dengan penasaran. Ini. Diki tampak serba salah.
Dev yang melihat itu segera berkata, Saudara Diki, jika kesulitan, tidak masalah jika tidak menjawabnya, hanya saja yang penting Saudara Diki tidak datang untuk memperebutkan tanaman obat puluhan ribu tahun ini, kalau tidak saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Dev, jangan khawatir, jika kamu menginginkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu, saya tidak akan ikut campur, jika Tuan Dev membutuhkan bantuan, saya malah bisa membantumu. Kata Diki. Saya akan menerima niat baik Saudara Diki, tapi untuk sementara waktu tidak perlu, jika saya membutuhkan bantuan saya pasti akan memberitahu Saudara Diki. Dev tidak membutuhkan bantuan Diki untuk sementara waktu, meskipun saat Dev pergi ke wilayah klan keluarga Zefri, Tuan Tandri dari Menara Surgawi sudah mengatakan asalkan Dev membutuhkan bantuan, keluarga Martin pasti akan membantu kapan saja, tapi Dev masih belum berniat meminta bantuan pada Diki. Tuan Dev, jika ada yang kamu butuhkan, Karnu hanya perlu mengatakannya padaku. Saya akan pergi untuk menyapa yang lainnya terlebih dulu. Diki berkata dan berjalan pergi ke arah Marhem dan Sandi untuk menyapa mereka. Pada saat ini, banyak klan dan keluarga bela diri serta beberapa ahli melihat keluarga yang akhir-akhir ini baru muncul dan mendapatkan reputasi terkenal datang dengan membawa begitu banyak ahli bersama mereka seketika mulai berdebar-debar dalam hati. Beberapa orang bahkan mulai berpikir untuk mundur, diam-diam pergi dari sana, meskipun tanaman obat berusia puluhan ribu tahun itu sangat menggoda, tapi mereka harus bertahan hidup untuk dapat menggunakannya. Jika mereka kehilangan nyawa mereka, maka menginginkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu juga tidak ada gunanya. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik, cahaya bulan yang terang di atas langit menyinari hutan belantara ini, memberikan semacam perasaan suci pada hutan belantara ini. Tommy memimpin pasukan terbaik keluarga Spencer menghampiri, baik Grandmaster Guru maupun Master Guru semuanya dikerahkan. Namun di saat Tommy tiba dengan anak buahnya, hatinya merasa ngeri saat melihat orang dari berbagai keluarga dan klan bela diri besar yang ada di hadapannya. Untung saja dia sudah membubarkan anak buahnya sejak awal, dan memilih bekerja sama dengan Dev, jika dia menyegel wilayahnya sendiri secara paksa dan mengambil tanaman obat. Puluhan ribu tahun itu sendirian, sepertinya semua pasukan terbaik keluarga Spencer ini sudah berubah menjadi mayat. Dengan begitu, keluarga Spencer akan menjadi musuh bersama dari orang-orang yang ada di hadapannya. Kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh keluarga Spencer untuk bisa menghadapi serangan dari begitu banyak keluarga dan klan bela diri? Tuan Dev. Tommy berjalan ke hadapan Dev dan berteriak. Kepala keluarga Spencer, apakah persiapannya sudah selesai? Tanya Dev. Sudah selesai, namun tengah malam akan segera tiba dan jika benar-benar ada fenomena alam sebelum tanaman obat puluhan ribu tahun itu muncul, saya rasa kita tidak akan bisa menyembunyikannya dari mereka. Kata Tommy. Jangan khawatir, saya sudah mengubah formasi yang dibuat oleh Pero dan formasi ini dapat menekan tanaman obat puluhan ribu tahun itu untuk sementara waktu. Pada saatnya, asalkan perhatian orang-orang ini teralihkan ke tempat lain, maka walau tanaman obat puluhan ribu tahun itu menimbulkan fenomena alam, mereka juga tidak akan sempat. Dev berkata dengan penuh keyakinan. Bersambung.